yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara tasyukuran di kediaman dari Bapak Didi Mulyawan atas kelahiran putrinya beberapa waktu yang lalu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kepada Bapak Ustadz Firdaus Caniago yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khusus kepada Bapak Didi Mulyawan atau Bapak M. Yani Sekolah Besar yang saya hormati, dan kepada Ustadz Ahmad Syaibi Ali yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa sama-sama hadir di kediaman dari Bapak M. Yani sekeluarga besar dalam rangka acara tasyakuran atas kelahiran putri dari Bapak Didi Mulyawan yang insya Allah pada malam hari ini akan diberi nama yaitu Rumaisa Filma Mulyawan binti Didi Mulyawan. Selanjutnya selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan ajarannya kelak mendapatkan sahabatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah undangan yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini dalam rangka tasyakuran ini adapun tertib acara yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Saiful Hajat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Didi Mulyawan, yang ketiga yaitu silsilah marhaban dan pemberian nama yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ahmad Syaibi Ali Sarjana Pendidikan. Yang keempat yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Firdaus Caniago, dan yang kelima penutup. Untuk memohon ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada malam hari ini sama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Didi Mulyawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pada Bapak Ustadz Ahmad Syaibi Ali Sarjana Pendidikan, yang kami hormati kepada Bapak Ustadz Firdaus Caniago, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, staf, bapak-bapak tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran di kediaman kami. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
mana atas nikmat sehat kita hari ini di tengah pandemi, kita masih bisa diberikan hidayah untuk berkumpul, hidayah untuk saling bersilaturahmi dalam khasanah tasyakuran ananda kami Rumaisyah Filmar Mulyawan. Sholawat beriring salam tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kami selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak sekalian tamu undangan, menyempatkan waktu, meluangkan waktu di tengah kesibukan dan di tengah kegiatan. Dan tak lupa kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan, kekurangan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Sedikit dari kami bahwa ananda kami Rumaisyah Filmar Mulyawan lahir pada tanggal 1 November 2040 di Rumah Sakit Immanuel, alhamdulillah dengan selamat dan lancar. Selanjutnya kami memohon keikhlasan doa-doa dari bapak-bapak sekalian, yang mana harapan kami sebagai orang tua kelak anak kami menjadi anak yang solehah, yang kelak bisa bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan, insya Allah bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sambutan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon maaf ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara silsilah marhaban pemberian nama. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Bapak Ustadz Ahmad Shoaibi Ali, kepadanya waktu dan tempat kami beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu ridallahu ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati jamil khulafa'ir rasyidin sadatina wa mawalina aimatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila baqiyati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila khadrati jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin, khususan Sayyidina Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi pada sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila khadril husan wa madu tasyakur wa madu tasmiyahul maisa fil mulyawan binti Didi Mulyawan. Barakallahu laki. Al-Fatihah. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila khadrati abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa khalina wa khalatina wa jadina wa jatina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li sahibinya wal hajah li ajli salamati wal afiyah wa usul maghfirah bi barakatil fatihati syai'ul illa umul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدق الأقطار من بعد جلبها ونيت الأثمار للقاطف الجاني وخرت على بحزنا وحسرة تماثيل أصنام عبدنا وسلبان وبالحمد نادى في قريش دوابها بقول فسيح مخرس كل مرسان وأصبحت الأخبار تنهج جهرة بأخباره الحسنى وسائر كهان تكون غدا شمس الهداية تنجلي وينجاب ليل الشرك بالأغياد الغاني ولما مضى شهران من بعد حمله توفي بالفيحاء والده الهاني أتاها سكيب الجسم من أبي غزة أقام بها شهرا وسار لرضواني في كل شهر تم من حمل أحمد لإظهاره في الكون يبدو نداني ولم تشك في حمل منه أمه سوى رفع حيلها تمنعه بكوني ويأتي لها في شهر آت مبشرا يقول حملت أشرف الإنس والجان ومتمها الهاشمي محمد تأمه في الطلق أربع ونسوان وسلطان من حور الجنان تبنتا وآسية مع مريم بنت إمران هنالك شرط الحزم لطاقه وجادل الساكي بكأس الآهان فأطلعت البدر المنير متمما على أكمل أوصاف مكحول عيان
إليه غيره وضربه بحرف شديد لصلاة ورضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور العين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير في شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. Ya Maudah, sambaituki abuki wa ummuki Rumaisa fil mulyawan binti bibi mulyawan kama sama kilafil fil mahfuz. Barakallahu alaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sya'nik. Ya Allah. وتقدرنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ذنوبنا ولولدنا وموضوعنا الشر وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتقي بيننا وبينهم بالخير والأقرب اغفر ارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله خير الأسماء يا الله. بسم الله خير الأسماء يا رحمن. بسم الله خير الأسماء يا رحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء والأرض. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم حسن مقاصد صاحب البيت وصاحب النساء الحاجة. اللهم حسن مقاصده وبلغ مرده بالخير برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادها أولا صالحة واجعل من أهله ومن الخير ولا تجعل من الشر ومن الضير. اللهم طول عمرها رئيسا في الماء واليوم بالدين لليوم صحة صحة وعافية وسلامة ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نور بنور شمسك ونبر برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر لها في كل أمورها وتسر يا الله. يسر لها في كل أمورها وتسر يسر لها في كل أمورها وتسر برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا صالحا واجعلنا من أهل ومن الخير ولا تجعلنا من الشر ومن الضير. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين والآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم على ذكرك وشكرك واشكر على عبادتك. اللهم على ذكرك وشكرك واشكر على عبادتك. اللهم على ذكرك وشكرك واشكر على عبادتك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن فتن ومن مغفرتك يا الله يا الله يا رب العالمين.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء يا مجيب استجب دعانا يا الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله يا رب العالمين يا الله يا مجيب السائلين يا رحمن يا رحيم يا كريم استجب دعانا يا الله. ارحمنا فإنك خير الراحمين. اخرجنا من أمر الدنيا ومن عذاب الآخرة. فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم فاغفر لنا يا غفور. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. توفي سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara marhaban pemberian nama. Demikian tadi acara marhaban pemberian nama dan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Syadi Ali Sarjana Pendidikan Islam telah sama-sama kita lalui. Untuk itu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak si cabang bayi akan menjadi anak yang soleha, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada agamanya, serta berguna bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk selanjutnya kita jeda sejenak istirahat, nanti dilanjutkan dengan taujiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firdaus Jani Anggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil karim ala siratin mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa sadiqul wa'dil amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'an al hakama wal qur'an al imama. Allahumma salli wa sallim ala syekhil hikmah Muhammadin rasulil mubarak ya sittu hasallallahu ala Muhammad amma ba'du. Ila hadratil kiram, tentunya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, rahimahullah, yang tentunya dalam hal ini tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Hanya kami berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang telah kami sebutkan tadi. Allah berkenan mengangkat derajatnya serta memuliakan beserta anak keturunannya. Amin. Allahumma amin.
Ila hadratul kiram, tentunya yang saya hormati Sohibul Hajat Adinda Dindi Mulyawan, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah beri nama terhadap Anda tercintanya yang telah diabsahkan pada malam hari ini. Tentunya kita juga berdoa, daripada doa-doa kita yang telah kita lantunkan, yang telah dipimpin oleh Ustadz kita tadi, tentunya doa yang baik, doa yang mulia, dan kita mohonkan terhadap Allah agar doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang bisa hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kaki serta ayunan tangan kita dari rumah menuju tempat yang barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran yang setimpal dengan amal perbuatan kita, sehingga semakin berguguran daripada dosa-dosa kita, semakin timbulnya kesadaran kita di hadapan Allah untuk taqarrub ilallah. Amin. Allahumma. Puja puji syukur dengan rasyad syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Rabbun Ghafur yang senantiasa menyirami kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Bukti yang nyata pada malam hari ini, masih kuat kita berjalan, masih sampai kita di sini, masih adanya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Ini merupakan suatu nikmat dan karunia Allah yang akan dimintakan oleh Allah nanti pertanggungjawaban terhadap kita, Bapak-bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini wujud syukur kita di hadapan Allah bukan hanya sekedar melafazkan kata-kata alhamdulillah, tetapi dengan tenaga yang ada, dengan kesempatan yang ada, kita fungsikan pemberian Allah di jalan Allah untuk kita bersilaturahmi, untuk kita bertawabul ini, untuk mewujudkan sila, yaitu bertemu kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan kasih sayang yang diberikan oleh Allah terhadap kita, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Amin. Allahumma. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita cintai, Nabi yang telah berkorban jiwa, raga serta hartanya demi tegaknya firman dan asmaullah. Tadi sudah banyak rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan. Kita telah memuji Rasulullah. Selamat datang, wahai cahaya kebenaran, cahaya di atas cahaya, cahaya yang lahir ke muka bumi, di mana diceritakan di dalam buku Al-Barjanji itu kalau nggak salah, hancur serta luluh lantaknya menara yang berdiri ribuan tahun di saat lahirnya Muhammad, di mana diceritakan lagi di kisah berikutnya, api Majusi yang hidup berkorban puluhan mungkin ratusan tahun itu juga padam seketika. Begitu dahsyatnya kisah-kisah yang kita baca tadi. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sebelumnya izinkan saya di sini berdiri memohonkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini berbicara bukan sebagai seorang ustaz, tetapi selaku umat muslim, selaku orang yang sama-sama beragama. Karena Rasulullah berkata, agama itu adalah nasihat.
ad-dinu nasihat. Makanya kami memberanikan diri untuk berdiri di sini. Di tengah saya tahu betul kapasitas daripada bapak-bapak, ibu-ibu, begitu banyak para ustadz yang lebih paham, mungkin lebih tahu. Tapi karena merupakan suatu kewajiban demi masyarakat, kata Allah, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran. Inilah kami memberanikan diri berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nantinya ada yang bisa mengingatkan kita sehingga menjadi bekal bagi kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini sebagai serangan untuk menuju ukhra. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Tentunya kalau ditanya terhadap kita yang hadir semuanya di sini, mungkin sudah bisa menjawab bahwasanya ad-dunya mata'ul ghurur khairu wa abqa. Dunia itu adalah sementara, kehidupan yang kekal dan abadi adalah di akhirat sana. Dihadirkan kita ke muka bumi ini, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Tidak menjadikan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Bukan begitu bapak-bapak? Sadar betul kita tentang itu. Dan apa-apa saja yang merupakan suatu nilai-nilai ibadah, kita sudah berusaha dan berupaya untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari syariat ubudiyah, semuanya sudah insya Allah kita laksanakan. Mungkin bagi yang belum mampu untuk naik haji, mungkin belum tercapai, insya Allah di masa-masa akan datang, kalau diberi kekuatan dan kemampuan kita akan dikabul untuk berangkat ke sana. Amin. Hanya yang jadi pertanyaan buat kita, kami menghimbau, mengajak untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi diri tentang hidup dan kehidupan ini. Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak salah lagi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan di muka bumi ini, Allah sudah menurunkan daripada peraturannya, yaitu Al-Quran, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi obat, untuk menjadi penerang, bahkan bisa menjadi rahmat. Hanya di saat 1500, lebih kurang 500 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah curhat dengan Allah, telah mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi keluhan beliau? Di surat ke-25 di ayat ke-30 beliau berkata, wahai Allah, umatku telah membelakangi Quran. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah di saat itu orang tidak membaca Quran? Kita tahu Quran diturunkan dalam berbahasa Arab. Tetapi apakah ini maksud beliau mengatakan umatku telah membelakangi Quran? Ternyata tidak, bapak-bapak. Al-Quran dibaca tetapi tidak mampu menyayat jiwa. Al-Quran selalu dihafal tetapi tidak menjadi pedoman di dalam kehidupan. Hafal Al-Quran 30 juz tetapi tidak mengerti atau tidak memahami daripada kandungan daripada apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ini beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami mengajak, kami menghimbau untuk kita sama-sama introspeksi diri. Apalagi di zaman sekarang. Nanti kita bisa ukur melalui syariat ubudiyahnya. Allah memerintahkan kepada beliau Rasulullah SAW, kita ambil dulu daripada yang paling rendah. Di surat ke-5 di ayat ke-6 tentang wudhu.
basuhlah mukamu. Saya di sini menghimbau, mengajak kepada kita semua untuk kita lebih masuk ke dalam, untuk kita sedikit berpikir untuk bisa naik kelas. Kalau hanya sekedar pembelajaran cara berwuduk yang benar dan baik, mungkin dari kelas 3 atau kelas 4 SD kita semua sudah matang semua, saya Pak ya. Mungkin tidak lupa lagi barangkali cara berwuduk yang benar dan baik itu bagaimana. Tetapi langka sekali di zaman sekarang ini para ustadz, para ulama mengingatkan kepada hakikat. Secara syariat sudah, tetapi kepada hakikat, atau hakikat itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia yang sesungguhnya adalah yang sebenarnya. Apa makna yang tersimpan di balik wudhu yang sebenarnya? Ini perlu kita ketahui, atau perlu saya ingatkan kembali. Karena kenapa kami ingin mengingatkan kepada bapak-bapak? Di zaman para sahabat, kalau nggak salah sahabat Umar itu pernah bertanya kepada seseorang atau berandai-andai bahwasanya seandainya di depan rumah kita ini ada sebuah kali yang jernih airnya, yang mengalir begitu derasnya, kemudian kita di sana itu mandi 5 kali sehari dan semalam, sehingga tidak membuat diri kita bersih. Apa yang jadi suatu permasalahan? Apakah airnya yang salah, ataukah diri kita yang salah? Ini bapak-bapak, di dalam pelajaran wudhu itu sendiri kita disuruh oleh Allah, kembali kepada surat 5 ayat 6, basuhlah mukamu. Muka apa di sini? Adalah muka hatimu. Secara syariat kita sudah membasuh muka kita. Kalau hanya yang diharapkan oleh Allah itu adalah batas-batas, yaitu membersihkan secara fisik, kenapa kita tidak cebur atau mandi aja berendam sekalian? Kalau hanya perintahnya sekedar itu. Tetapi Allah ingin masuk kepada kita lebih jauh lagi. Bersihkanlah muka hatimu, bersihkanlah tanganmu. Bagaimana bersih tangan? Bukankah tangan ini diperintah untuk beramal saleh? Bukankah tangan ini diperintah oleh Allah menempeleng kepala anak orang lain atau mengambil hak orang lain? Ini yang menjadi suatu muhasabah bagi kita bersama. Bersihkanlah hatimu dari buruk sangka, dari iri, dari dengki, dari tamak, dari sombong, dari serakahan. Karena Allah itu suci, Allah akan menerima yang suci-suci saja. Sama dengan ananda kita yang baru dilahirkan tadi, beliau hamba Allah yang sangat suci, hamba Allah yang berserah diri terhadap Tuhannya. Mau dikasih makan, mau dikasih tidak makan, dia berserah diri. Dia buang air kecil, kemudian ada yang mengurusi dalam kehidupannya. Dia disayangi. Begitu juga kembalinya nanti kita di hadapan Allah. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan suci, mati pun kita dituntut oleh Allah dalam keadaan suci. Hanya yang jadi suatu permasalahan di hadapan Allah itu kehadiran kita di muka bumi ini sebagai ujian dari Allah terhadap kita. Kita salah tempat, salah di dalam menempatkan siapa yang dipatuhi dalam kehidupan kita. Ini yang jadi suatu permasalahan Bapak Ibu. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, mengatakan Allah adalah Tuhan kita, sesembahan kita. Tetapi kenyataannya yang kita patuhi adalah hawa nafsu. Yang kita patuhi adalah kenyataan amarah. Seharusnya apa yang dihasilkan oleh wuduk yang sejatinya, wuduk yang masuk pada hakikat yang sebenarnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu nazibun fatanazabu la yadkhulu jannah illa nazib." Islam itu suci, maka sucilah kamu, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Inilah Bapak-bapak, kita sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersuci diri. Mensucikan penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, mulut kita dari ghibah, kalau seperti itu. Untuk diisi dengan apa? Untuk diisi dengan sifat Rasulullah. Jangan hanya sekedar kita mengagung-agungkan, wahai Rasulullah, engkaulah ikutanku, tetapi sifatnya kita enggan untuk memakai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kami mengingatkan, mari kita berusaha dan berupaya. Kita kalau mati ingin diterima oleh Allah. Apa sifat Nabi? Apa sifat Rasul itu? Sifat Rasulullah atau sifat Nabi itu siddiq. Siddiq itu artinya benar. Benar di sini benar karena Allah, benar menurut Allah, bukan benar menurut hawa nafsunya. Banyak orang melakukan suatu kebaikan yang dianggap sesuatu yang benar, menolong seseorang, menolong masjid, tetapi banyak minta imbalan sesudah itu. Apakah ini benar? Mungkin benar menurut hawa nafsunya, tapi tidak benar menurut Allah. Ini gunanya kita di majelis taklim, untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling meluruskan niat dan etika kita. Apapun yang kita buat dalam kehidupan ini, niatkan karena Allah. Agar apa? Agar apapun yang kita lakukan tidak ada sia-sia di hadapan Allah, ada nilai ibadahnya di hadapan Allah. Bahkan membuangkan duri di jalan pun, kalau niatnya adalah karena Allah, insya Allah akan dapat suatu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sifat Rasulullah itu yang perlu kita ketahui. Sifat Rasulullah itu adalah fatomah, cerdas di jalan Allah, mampu memilah dan memilih, mampu memilih yang terbaik daripada yang baik. Inilah sifat Rasulullah. Di dalam dia bersosial, di dalam dia berbudaya, di dalam dia berumah tangga, di dalam dia nikah kawin, di dalam dia berpolitik, cerdas di jalan Allah. Yang jadi masalah ini dalam kehidupan ini, Pak, karena kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Kita berkata seakan-akan Tuhan kita Allah, ternyata kita sudah di bawah setan. Sebab kami baca di surat 45 ayat 23 itu ditanya kita oleh Allah, pernahkah engkau melihat seseorang yang menjadikan atau manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Makna Tuhan ini adalah yang dipatuhi, yang diagungkan, yang dinomorsatukan. Sementara kita banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Atas kebodohan kita tadi itulah kadang-kadang kita sering terjerumus. Ingin menjadi anggota dewan, ujung-ujungnya masuk penjara karena nggak berilmu atau nggak beriman. Ingin jadi bupati, ujung-ujungnya masuk penjara karena nggak berilmu, karena nggak dibekali dengan iman dan pengetahuan. Nah inilah bapak-bapak, kami menghimbau, kami mengajak, mari kita berusaha untuk selalu mengambil hikmah dari pelajaran wudhu yang kami terangkan tadi di awal. Rasulullah juga bersabda, apa-apa kamu saja yang akan kamu lakukan, bacalah basmalah. Apa hikmah di balik itu? Saya rasa setiap kita ini apa-apa yang kita akan lakukan sudah membaca basmalah. Tetapi kenapa setiap tingkah pola itu salah? Kenapa kita bisa masuk penjara padahal sebelum berangkat membaca basmalah? Karena tidak ada makna basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersama Allah yang pengasih
dan penyayang. Tetapi kalau yang maha pengasih dan penyayang itu adalah Allah, tetapi kita memakai sifatnya, yaitu aku bersama pengasih dan penyayang. Nah ini jangankan kita pengasih, penyayang aja belum tumbuh. Ini saya pesan betul dengan adinda saya yang baru punya anak. Sampeyan ini telah dianugerahkan oleh Allah amanah yang sangat besar dan sangat mulia. Untuk waktu, sekali waktu mungkin akan terjadi kenakalan sebagai anak kecil, sebagai remaja, mungkin sebagai orang dewasa. Dimohonkan untuk bersabar, dimohonkan untuk memakai sifat pengasih dan penyayang. Tanamkan, ini adalah amanah Allah yang telah dititipkan terhadap Anda, bahwasanya Anda ini adalah bagian dari diri Anda sendiri, yang mungkin pada saat Anda masih muda, Anda mengecewakan ibu dan bapak Anda. Pada suatu ketika Anda dikecewakan oleh Anda harus ikhlas. Tapi sebagai orang yang mempunyai peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya bimbingan tuntunan dari Rasulullah, pakailah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Pakailah sifat itu, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban saya hanya sekedar berusaha mengimbau, mengajak, menyampaikan. Lebih daripada itu bukan urusan saya. Hidayah adalah urusan Allah. Itu Anda harus berdiri di situ. Tetapi selama Anda berupaya, berusaha dan berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontohkan yang baik, insya Allah Anda akan dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mungkin kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau banyak-banyak mungkin nanti muntah ya, sebab ini sesuatu yang sangat pahit sekali. Tapi walaupun pahit, mudah-mudahan menjadi obat. Karena ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap harinya. Perlu kami ingatkan, jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak berbuah kepada hakikat yang sesungguhnya, tidak mengantarkan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Kami ulangi lagi, tidak ada masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Al-Islamu nazibun fatanazzabu la yadkhulu jannah illa nazibun, la yadkhulu jannah illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang pengasih penyayang. Inilah modal awal kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Sadar betul kita makna Tuhan itu kita patuhi. Man harafa nafsahi faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kenal dia dengan yang ditaati, kenal dengan dia dengan dipatuhi. Kalau yang kita patuhi adalah pengasih dan penyayang atau af'al Allah, adil dia, jujur dia, nerimo dia, menyelamatkan dia, betul dia bertuhankan kepada Allah. Tetapi kalau yang dia patuhi adalah amarah, buruk sangka, iri, dengki, walaupun dia tunggang-tungging sehari semalam, tetapi kenyataannya pekerjaan itu adalah sesuatu bukan Allah yang menjadi Tuhannya, tetapi kembali ke surat 45 ayat 23, hawa nafsu yang menjadi Tuhannya. Nah, mudah-mudahan mampu memberikan suatu gambaran yang cerah atau yang terang buat kita untuk menentukan pilihan dalam kehidupan, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama, silahkan kita pilih masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus Janako telah sama-sama kita simak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini acara sudah selesai. Untuk acara yang terakhir itu penutup. Sebelum tutup, saya selaku pemandu acara bila mana dalam acara ini kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah pun. Saya mohon maaf untuk akhir tutup. Marilah kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung bagiin deh ya. Ada pun 8 dekon tapi itu. Besok ditolak kena batang nggak? Udah. Ada yang nggak ada gitu. Nah, belakang. Om, ada telurnya om. Siapa yang copot? Ada yang copot nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi